Asik nih, bisa telepon pakai smartwatch. Ini pakai Apple Watch rasa lokal. Jadi kemarin ada yang request nih guys untuk review smartwatch lokal yang katanya sih mirip banget ya sama Apple Watch. Dan smartwatchnya ini guys adalah SPC SW34. Dan seperti yang kalian lihat guys, untuk di boxnya sendiri ya, ini kelihatan banget dari depan emang ada gambarnya nih ya. Smartwatchnya mirip sama Apple Watch. Dan ini ada yang warna hitam dan ada juga yang warna putih guys. Dan yang bakal kita unboxing ini adalah yang warna hitam. Dan langsung aja kita lihat untuk belakangnya guys. Ya, untuk di belakang sendiri ini kelihatan ya beberapa detail fiturnya. Jadi dia udah punya fitur sleep monitor, kemudian ada juga fitur untuk heart rate, ada steps tracking, notification, kalori, remote kamera, Bluetooth call juga ada loh. Jadi udah lumayan lengkap dan ada Bluetooth musik juga. Jadi secara fitur sebenarnya cukup menarik ya. Dan by the way ini juga dituliskan untuk specsnya. Layarnya ini 1,54 inch ya dengan resolusi 240 x 240 pixel. Kemudian untuk chipsetnya dia pakai MediaTek MTK 2502 dan dia udah ada Bluetooth kamera, ada Bluetooth music control juga, ada heart rate monitor ya, tadi udah dijelasin semua. Dan ya daripada berlama-lama lagi guys, langsung aja ya kita unboxing buat ngeliat sih kayak apa isi dari smartwatch lokal yang mirip Apple Watch ini. Ya, wow ternyata boxnya simple banget, cuman gini doang, dibuka langsung ketemu smartwatchnya ya. Nah ini smartwatchnya mirip loh sama Apple Watch. Dan kita taruh dulu, terus kita lihat ada apa lagi nih guys. Ya ternyata kita dapat ini untuk kabel micro USB ya, ini buat chargingnya. Terus ini juga ada kartu garansi guys. Tadi kita kan dapat garansi selama 1 tahun ya. Nah ini bisa diisi di sini. Kemudian ada juga nih guys untuk petunjuk penggunaannya, dan petunjuk penggunaannya juga simple ya, kayak begini doang. Dan ini ada di sini nih, ada apa namanya, QR code untuk download aplikasinya. Oke, jadi ini untuk smartwatchnya, dan emang sekilas cukup mirip ya sama Apple Watch. Kalian bisa lihat sendiri dari sisi desain ya. Kemudian dari strapnya, desain strapnya juga mirip banget nih guys, kayak begini nih. Apple Watch juga kayak gini. Dan kita buka aja nih guys untuk layarnya ini ya, langsung 1 2 3. Wow, kita juga mau ini ada nempel-nempel nih sisa-sisa. Waduh, ternyata layarnya tadi ya, kalau plastiknya dilepas tuh ada kayak apa nih, lem yang masih tersisa gitu ya. Dan ini malah bikin kotor di layarnya guys, susah ya. Nah akhirnya udah bersih layarnya ya. Dan ini gue mau jelasin guys untuk build quality-nya. Build quality-nya sendiri cukup mengagetkan ya, karena ternyata build quality-nya bagus dengan harga yang sebenarnya ini murah guys. Ini cuma 300 ribuan aja, tetapi di sini kalian dapat body yang metal ya. Kemudian untuk layarnya juga lumayan tebal, dan yang paling kelihatan tuh di belakang nih guys. Nah ini di belakang ini dia ini juga kayak apa ya, ini gelas bukan sih? Oh bukan, ternyata ini plastik cuman di model gelas gitu ya. Jadi dan ini rada tebel gitu, jadi secara build quality sih udah lumayan banget ya untuk smartwatch lokal harga segini. Nah sekarang gue mau jelasin untuk portnya guys. Jadi kalau kalian lihat di sebelah kiri dari jamnya ini ada kayak karet penutupnya ya. Ini kalau kita buka, nah ini kalian bakal ngedapetin ada port micro USB ya di sini ya. Kemudian di sini ada juga, ini sepertinya sih speaker guys, karena emang dia udah dilengkapi dengan Bluetooth calling ya. Jadi ada speaker dan ada mic-nya. Dan untuk mic-nya sendiri emang kelihatannya di sini nih. Ini ada lubang mic ya. Di atasnya itu ada tombol, dan kalau kalian lihat di bagian belakangnya ini tempat dari sensor-sensornya ya. Jadi kayak setengah bening yang ada di sini. Dan kemudian untuk strapnya ini dari rubber guys, nggak terlalu lembut tetapi juga nggak kaku juga ya. Jadi ya standar aja, dan dia pakai desain yang mirip sama strap dari Apple Watch. Dan ya langsung aja kita nyalain ya untuk smartwatchnya ini biar tahu kayak gimana fiturnya. Dan ini ketika dinyalain ada logonya SPC Smart Premium Clock. Wow. Lalu ini ada bahasa ya pemilihannya. Kita bisa bahasa Inggris. Oh ternyata ini touchscreen ya. Jadi ini nggak bisa buat muter menunya guys, tetapi
kita pilih sendiri. Untuk konekin ke smartphone-nya ini pakai aplikasi guys. Tadi udah ada QR code-nya di sini. Jadi dia langsung mengarah ke Google Play dan ini adalah Fandu Pro aplikasinya namanya. Ratingnya 2,8. Kita coba aja install. Dan di sini kalian bisa langsung ya untuk melihat tracking langkah, tracking jarak, tracking kalori yang udah dibakar. Lalu ada juga di sini untuk analisisnya ya, ini harusnya bakal muncul grafik-grafik setelah kita pakai. Lalu di sini juga ada detailnya ya, goalnya berapa langkah sehari itu bisa kalian set di sini guys, dan untuk komplit berapa persennya juga bisa dilihat di sini. Nah di sini kalian bisa mengatur guys notifikasi aplikasi apa aja yang pengen kalian tampilkan di smartwatch-nya. Misalkan call, SMS pengen ditampilin, centang aja, kemudian Twitter. Nah, semuanya bisa kalian atur di sini. Nah, setting Bluetooth call juga bisa kalian atur dari aplikasi ini guys. Jadi, kalian bisa konekin smartphone ya ke smartwatch supaya kalau ada telepon masuk, itu bisa langsung kalian angkat di smartwatch-nya. Oke, sekarang langsung aja kita pakai biar tahu gimana experience-nya pakai smartwatch lokal rasa Apple Watch ini guys. Dan ya, ternyata untuk dipakainya sendiri dia cukup nyaman sih ya, karena untuk strapnya juga nggak terlalu keras. Dan kalau dari jauh kalian lihat mungkin ini mirip-mirip ya sama Apple Watch, dan nggak kelihatan kalau dari jauh gini kayak emang kayak Apple Watch, tetapi yang rada kelihatan kalau dari deket dia untuk layarnya, bezelnya ini masih kelihatan. Mungkin di kamera nggak kelihatan ya karena warnanya sama-sama hitam jadi ngeblend, tetapi kalau dilihat mata sebenarnya ini kelihatan ada bezel di sini guys. Dan kemudian kita mau lihat ya untuk fitur-fiturnya. Jadi ini watch face-nya, dan watch face-nya ini ada beberapa macam guys. Ini kalau kita tap ya, tap tahan, ini ada watch face yang pertama, kemudian ada watch face kedua, ada watch face ketiga, dan ada watch face yang keempat. Jadi ada 4 watch face yang bisa kalian pilih ya guys. Dan ya gua mau pilih yang ini. Dan ini pun desainnya, stylenya kayak Apple Watch yang Night Edition ya, kayak begini nih. Kita mau coba nih guys untuk fitur-fiturnya ya. Kita mau coba di fitur heart rate-nya. Nah ini kita tes heart rate-nya nih guys. Start, bagus sih segini. Terus kemudian kita coba ya di yang lainnya, fitur lainnya. Ini ada ECG, ini apa, saya juga penasaran. Wih, ada grafisnya ya, kelihatan ya. Kelihatan nggak di kamera tuh? Tuh ada grafis merahnya. Dan dia real time gitu ya untuk ngelihat detak jantungnya, beat per menitnya. Tuh. Nggak tahu ini animasi doang atau emang real sesuai kondisi real kenyataan ya. Ya nggak tahu juga, tapi ada fitur ini cukup menarik sih ya. Dan guys, ini yang paling kerasa nih guys, dan mungkin ini bakal ngeganggu banget, yaitu sensitivitas dari touchscreen layarnya yang kurang begitu bagus ya, kurang begitu sensitif. Jadi kadang kita harus kayak ulang-ulang swipe-nya biar dia bisa respon, karena kalau sekali kadang-kadang macet ya, kayak gini. Saatnya kita coba buat telepon guys ya. Oke, kalau udah kita masukin nomornya, kita tinggal tap aja call. Woi, halo. Woi, asik nih bisa telepon pakai smartwatch. Ini pakai Apple Watch rasa lokal. Tonton aja di reviewnya Kepoin Tekno ya. Oke, sip, thank you banget. Dan sebenarnya fiturnya ini cukup banyak ya, karena di smartwatch ini tuh selain bisa telepon, ngangkat telepon, juga ada menu SMS-nya. Jadi kalau kita buka, dia bakal nampilin semua isi SMS dari smartphone kita, dan semuanya langsung bisa kita akses di sini guys. Jadi seperti ini kita bisa langsung baca juga isinya ya. Terus di sini ada notifier, ini ada, kita bisa lihat notif di sini ya. Dan notifnya ini guys, kalian nggak bisa akses dengan cepat kayak misalkan mau turun, di swipe turun atau di swipe samping, nggak langsung kebuka notifnya, tetapi emang harus tap notifier ini baru ada notif-notifnya di sini guys. Kayak gitu sih ya untuk fitur-fiturnya. Dan kalau bisa gue simpulin nih guys, ini smartwatch yang menurut gue menarik ya. Kenapa? Karena dengan harga yang cuman 300 ribuan aja, itu kalian dapat smartwatch yang desainnya cukup menarik. Dan kalau kita lihat untuk build quality-nya sendiri juga bagus untuk ukuran smartwatch seharga ini guys. Dan yang paling keren sih menurut gua, ini bisa dipakai buat angkat telepon dan juga buat nelpon ya, secara langsung tanpa melalui smartphone. Jadi ini tuh bisa berguna kalau kalian lagi di jalan atau lagi di kendaraan ya, dan nggak sempat untuk pegang smartphone-nya. Kalian bisa langsung aja
telepon dan juga ngangkat telepon dari smartwatch ini guys. Jadi itu simple banget, dan untuk harga segini tuh jelas ini fitur yang paling unggulan dari smartwatch ini. Tapi ada juga beberapa hal ya yang perlu banget buat kalian tahu ya tentang smartwatch ini. Yang pertama, layarnya itu kurang begitu responsif guys. Jadi terkadang kalian harus swipe ya lebih dari sekali untuk menavigasi layar ini, karena kadang sekali di swipe dia nggak respon. Terus kemudian yang kedua, untuk raise to wake-nya itu juga nggak terlalu stabil ya. Kadang bisa, kadang nggak tahu kenapa, kayak sensornya tuh kayak nyangkut aja kalau untuk raise to wake-nya. Dan selain itu sih udah bagus ya menurut gua, dan ini juga udah layak lah kalian miliki, terutama buat yang pengen smartwatch dengan gaya mewah tetapi dengan budget yang sangat minim guys. Dan itu aja ya untuk unboxing sekaligus quick review kali ini tentang SPC SW34 ini guys, smartwatch lokal yang gayanya mirip Apple Watch. Dan semoga aja bermanfaat ya buat kalian. Dan kalau kalian ada pendapat atau pertanyaan, boleh banget kalian sampaikan di kolom komentar. Gue Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.